فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita selesai dari fasal yang kedua berkaitan dengan kaifiyatul talab wa talaqqi. Untuk fasal pertama tentang apa? Indaka syukran. Yang kita mengambil ada 15 adab untuk fasal yang pertama. Berkaitan dengan adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Kemudian pada fasal yang kedua berkaitan dengan tata cara dalam menuntut ilmu dan mengambil ilmu. Yang pada fasal ini Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan berapa adab atau berapa poin. Indah ikhlas. Ada 2 poin saja, ya kan? Yaitu adab ke-16 dan adab ke-17 kalau digabungkan dengan keseluruhannya. Baik. Yang pertama berkaitan dengan kaifiyatul talab wa maratibuh. Nah, tentang tata cara dalam menuntut ilmu dan tingkatan-tingkatannya. Yang kemudian dalam masalah tingkatan-tingkatan ini, nah, beliau memerinci menjadi 6 maratib. Sedangkan tentang adab yang kedua untuk kaifiyatul talab yaitu talaqqil ilmi 'anil asyakh, yaitu mengambil ilmu dari para guru. Baik. Dan itu adab terakhir yang kita ambil, yang kalau diberi penomoran berarti yang ke-17 keseluruhannya. Nah, berkaitan dengan masalah mengambil ilmu dari syekh, mengambil ilmu dari guru. Di sini beliau menekankan untuk seorang penuntut ilmu tidak mencukupkan diri dengan hanya membaca, dengan hanya belajar sendiri, akan tapi butuh untuk adanya pembimbing yang mengarahkan dan mengajarinya. Nah, dan di pertemuan terakhir kita mengambil beberapa abiyat yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Di antaranya kalimat yang bagus yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun rahimahullah, man lam yushaffih aliman bi usulihi fayaqinuhu fil mushkilati dununu. Nah, sekarang kita masuk pada fasal yang ketiga. Nah, setelah kita tahu ikhwan bahwasanya dalam belajar butuh guru, maka pada fasal yang ketiga muallif rahimahullah ta'ala
akan memaparkan kepada kita adabut talibi ma'a syaikhih, adab penuntut ilmu terhadap gurunya. Dan perkara ini ikhwan termasuk salah satu perkara penting yang menjadi sebab keberhasilan seorang penuntut ilmu dan keberkahan ilmu yang didapatnya. Nah, kita baca perkataan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Al-amru tsamin asyar, ya, perkara yang ke-18, riayatu hurmatis syaikh. Di antara adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya adalah menjaga kehormatan gurunya. Dan ini bahkan menjadi kesepakatan dari setiap orang yang belajar. Apakah itu mempelajari ilmu syar'i ataukah ilmu duniawi? Bahkan pada ilmu-ilmu yang padanya kebatilan pun yang namanya guru dihormati oleh mereka, dijaga kehormatan oleh mereka, oleh para muridnya. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala, bima anna al-ilma la yu'khadhu ibtida'an min al-kutubi bal la budda min syaikhin tutqinu alayhi mafatih at-talab lita'mana min al-athari waz-zalal fa'alaika idzan bit-tahalli bi ri'ayati hurmatih. Dikarenakan ilmu itu tidak diambil pertama kali dari kitab-kitab, dan ini telah kita ketahui. Ungkapan adalah bahwasanya tidak pertama kali diambil dari kitab-kitab menunjukkan seandainya seorang sudah memiliki dasar-dasar ilmu dari gurunya, dia bisa berkembang, bisa meluaskan ilmunya dengan bergelut dengan kitab-kitab. Tapi kalau sejak awal dia bergelut dengan kitab-kitab, tidak akan bisa. Fala budda min syaikhin tutqinu alaihi mafatihat talab. Bahkan mesti harus ada guru baginya yang apa? Yang mengokohkan dia kunci-kunci dalam mencari ilmu. Di sini guru yang apa? Tutqinu alaihi mafatihat talab, menjadikan dia mutqin, menjadikan dia mumpuni untuk memiliki apa? Mafatih, memiliki kunci-kunci untuk apa? Untuk belajar. Nah, termasuk antum para talabatul ilm belajar di ma'had-ma'had seperti ini, di antara upayanya adalah apa? Untuk bisa apa? Mendapatkan kunci-kunci itu yang diharapkan nanti bisa berkembang, belajar dasar-dasar bahasa Arab, belajar dasar-dasar akidah, belajar dasar-dasar mustalah dan seterusnya. Yang kita pelajari dasar-dasar. Nah, untuk punya kunci, baru kemudian setelah memiliki kunci-kunci tersebut bisa membuka pintu yang luas untuk masuk ke dalam apa? Ke dalam ilmu-ilmu yang lebih mendalam. Nah, kenapa butuh adanya syekh? Lita'mana minal athari waz-zalal, agar engkau bisa aman, bisa terjaga dari athar waz-zalal, dari terjerembab dan dari tergelincir. Athar jatuh, dari terjatuh maupun dari apa? Ketergelinciran. Karena telah kita lewati ya kawan, dalam ungkapan Abu Hayyan rahimahullahu ta'ala, idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin dhalalta 'anis siratil mustaqim wa taltabisul umuru 'alaika hatta tasira adalla min tauma al-hakimi.
Jika engkau ingin ilmu tanpa guru, ya akan tersesat dari jalan yang lurus. Perkara-perkaranya akan menjadi apa? Rancu atas dirimu, sehingga engkau menjadi lebih sesat daripada taumal hakim. Nah, ketika harus ada guru, fa'alaika idzan bitahalli bi riayati hurmati. Maka jika demikian wajib atasmu untuk berhias dengan apa? Dengan menjaga kehormatannya. Kenapa? Fa inna dzalika unwanun najahi wal falahi wat tahsili wat taufiq. Perhatikan 4 hal pokok yang menjadi sebab kenapa kita butuh menjaga kehormatan guru-guru kita, kehormatan masyayikh kita, kehormatan ulama kita yang mengambil ilmu dari mereka. Karena sesungguhnya demikian itu unwanun najah, alamat keselamatan. Wal falah, alamat keberuntungan. Wat tahsil, dan alamat keberhasilan, serta wat taufik, alamat taufik. Seorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di antara tandanya ini. Nah, dia beradab dengan adab yang baik kepada gurunya. Ingin berhasil dalam belajar, ingin beruntung, ingin mendapatkan taufik, diberkahi ilmunya, ini di antara hal pokok. Falyakun syaikhuka mahalla ijlalin minka wa ikramin wa taqdirin wa talattufin. Maka hendaknya syekhmu itu kedudukannya pada kedudukan yang apa? Yang engkau muliakan. Mahalla ijlalin minka. Syekhmu engkau tempatkan pada kedudukan yang engkau hormati. Wa ikramin, dan engkau muliakan. Wa taqdirin wa talattufin, dan engkau hargai serta engkau bersifat lembut kepadanya. Bukan engkau remehkan, bukan engkau hina, dan engkau berlaku kasar kepadanya. Ini nasihat beliau rahimahullah. Nah, hendaknya syekhmu, gurumu, engkau tempatkan pada tempat yang terhormat. Engkau hormati, engkau muliakan, engkau hargai, dan engkau bersifat lembut kepadanya. Fakhudh bimajami'il adabi ma'a syaihika fi julusika ma'ah wa tahadduthi ilaih. Maka ambillah majami'il adab, yaitu kumpulan adab-adab, yaitu keseluruhan adab-adab bersama dengan syekhmu di dalam engkau duduk bersamanya. Baik. Ketika duduk dengan syekh, demikian pula wa tahadduthi ilaih, dan ketika berbicara dengannya. Wa husni su'ali wal istima', serta bagusnya dalam bertanya dan dalam mendengarkan. Baik. Ini diantara hal awal yang beliau sebutkan untuk seseorang apa? Mengambil adab-adab ketika seorang duduk bersama syekhnya, berbicara, bertanya, maupun ketika mendengarkan. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam At-Tibyan. Min haqqil alimi 'alaik an tusallima 'alan nasi 'ammatan wa takhussuh dunahum bi tahiyyah wa an tajlisa amamahu wa la tushiranna 'indahu bi yadik wa la tughammizanna bi 'ainaik wa la taqulanna qala fulanun khilafan liqaulik wa la taghtabanna 'indahu ahadan. Termasuk di antara hak
seorang yang berilmu atas dirimu, yaitu engkau ketika memberikan salam kepada manusia secara umum, engkau khususkan untuknya dengan tahiyah, dengan apa? Salam secara khusus. Dan engkau duduk di depannya, serta jangan mengisyaratkan kepadanya dengan tanganmu, menunjuk-nunjuk ke syekhnya. Demikian pula jangan engkau mengisyaratkan, yaitu mengerlingkan atau mengedip-ngedipkan mata, mengarahkan kepadanya sebagai bentuk apa? Perendahan, ejekan. Demikian pula jangan sekali-kali engkau katakan di sisinya bahwasanya si fulan telah menyelisih pendapatmu. Dan jangan engkau berghibah, yang menghibahi seorang pun di sisinya. Ini diantara yang disebutkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, wa husni su'ali wal istima' wa husnil adabi fi tasaffuhil kitabi amamahu wa ma'al kitab. Kemudian juga bagusnya adab ketika membuka-buka kitab di depannya. Dan juga adab terhadap kitabnya. Jadi kita belajar akhwan, ada adab kepada guru yang diawali adab kepada diri kita, kemudian kepada guru kita, juga bahkan kepada kitab-kitab kita pun ada adabnya. Nah, ketika buka kitab juga ada adabnya, enggak serak-serak. Kemudian apa? Seakan-akan bukanya itu terburu-buru dan seterusnya. Yang dulu pada sebagian salaf ikhwan, karena haibah syekh di majelis tersebut, mereka ketika buka saja, hati-hati sekali jangan sampai apa? Jatuhnya kertas ini ada suaranya. Ya, ketika buka itu, hati-hati jangan sampai apa? Kedengaran suara apa? Gerakan kertas tersebut. Itu pada masa dulu. Menghormati majelis ilmu dan menghormati guru serta adab kepada kitabnya. Kemudian wa tarkit tatawuli wal mumarati amamah, meninggalkan untuk berbuat tatawul, yaitu berbuat kurang ajar serta mendebat di hadapannya. Wa adami taqaddumi alaihi bi kalamin aw masirin aw iktsaril kalami indah, dan tidak mendahului untuk berbicara atau berjalan atau memperbanyak perkataan di sisinya, aw mudakhalatihi fi hadithihi wa darsihi bi kalamin minka, atau mudakhalah yaitu interupsi, tahu interupsi, memotong pembicaraan, ingin menyisipkan perkataan di tengah-tengah perkataan syekhnya. Demikian pula di tengah-tengah pelajaran dengan perkataan darimu. Tapi kecuali pada hal-hal yang penting, misalnya ada kekeliruan dengan adab, berupaya untuk menegur. Ini juga nanti akan dilewati bagaimana cara memberikan teguran. Misalnya ketika salah dalam pengucapan, ini termasuk adab, bukan berarti kemudian sama sekali tidak boleh seseorang menyampaikan sesuatu atau meluruskan sesuatu yang keliru. Awil ilhahi alaihi fi jawab, atau ilhah yaitu merengek-rengek
yaitu menuntut dengan sangat untuk dijawab pertanyaannya misalnya. Ketika bertanya merengek-rengek untuk dijawab. Mutajanniban al-iktsara minas su'al. Dalam keadaan dia apa? Sedang menjauhi banyaknya pertanyaan. Karena seorang juga harus memperhatikan kondisi syekhnya, apakah sedang menyukai untuk adanya tanya jawab ataukah tidak menyukainya. Apalagi dikatakan di sini la siyama ma'a syuhudil mala', apalagi ketika disaksikan oleh banyak orang. Nah, di situ untuk tidak memperbanyak pertanyaan kepadanya. Fa inna hadza yujibu lakal ghurura wa lahul malal. Nah, karena yang demikian ini akan berakibat pada dirimu sifat ghurur, ya engkau akan bangga diri, tertipu dengan dirimu, dan sebaliknya akan menjadikan gurumu malal, jemu terhadap dirimu. Baik, ini paragraf pertama yang dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala terkait masalah riayatu hurmati syekh. Saya perhatikan syarah Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata beliau, tayyib adabut talibi ma'a syaikhi, adab seorang penuntut ilmu bersama dengan syekhnya. Wa hadhihi min ahammil adabi li talibil ilmi an ya'tabira syekhahu mualliman murabbiyan mualliman yulqi ilaihi al-ilm murabbiyan yulqi ilaihi al-adab. Ini faidah. Nah, kata beliau ini termasuk di antara adab bagi penuntut ilmu yang paling pentingnya, yaitu untuk menganggap gurunya itu, menganggap syekhnya itu sebagai muallim dan murabbi. Kita ketika belajar di sisi syekh atau di sisi guru atau bahkan di sisi teman-teman kita yang lebih tua yang mengajari kita, nah guru kita tersebut, hendaknya di matamu itu sebagai apa? Sebagai muallim dan murabbi. Muallim apa maksudnya? Mualliman yulqi ilaihil ilm. Seorang muallim yaitu karena dia apa? Memberikan, menyampaikan kepadanya ilmu. Dan murabbi itu yulqi ilaihil adab, pendidik. Pengajar dan pendidik. Pengajar mengajarkan ilmu, pendidik dia apa? Mendidik adab. Mendidik apa? Kepada para muridnya, kepada penuntut ilmu adab. Sehingga kita belajar, akhwan, tidak hanya sekadar belajar teori, yang penting tahu, memperluas wawasan bukan, tapi juga butuh mengambil adab. Dan ini sepantasnya untuk terkumpul pada setiap muallim dua hal ini, yaitu memperhatikan sisi keilmiahan, tapi juga apa? Sekaligus memperhatikan sisi adab. Fatilmidhu idza lam yathik bi syaikhihi fi hadainil amrayn fa innahu la yastafida minhu al-fa'idatal marjuah. Ini ditekankan. Nah, antum pegang erat-erat dimanapun antum belajar. Kalau engkau tidak yakin, tidak percaya kepada gurumu, kepada syekhmu dalam dua perkara ini, bahwasanya dia muallim berarti punya ilmu, murabbi berarti dia punya adab, maka perhatikan juga ketika mencari syekh, yang bisa menjadi muallim dan murabbi bagimu. Kalau tidak percaya pada dua perkara ini, maka dia tidak akan bisa mengambil faedah yang diharapkan dari gurunya. Baik. Beliau contohkan sekarang, fa mathalan idza kana indahu syaqqun fi ilmi, kaifa yantafi'? Sekarang seorang talib ragu-ragu tentang keilmuannya, maka dia tidak akan bisa mengambil faedah. Bagaimana dia bisa mengambil manfaat kalau dia ragu tentang keilmuannya? Sedang belajar ini betul tidak yang disampaikan?
Nah, meragu-ragu. Tayyib. Inna ayya mas'alatin taridu ala lisani syekhi sawfa la yaqbaluha hatta yas'ala wa yabhath. Kenapa? Karena masalah apapun yang mengalir di lisan syekhnya, tentu dia tidak akan menerimanya sampai bertanya dan membahas sendiri. Tayyib. Wa hadha khata'un fit taqdiri min wajhin wa khata'un fit tasarrufi min wajhin akhar. Tayyib. Maka hal ini ya kekeliruan dari sisi penempatan guru. Nah, kemudian juga kekeliruan dalam berbuat pada sisi yang lain. Ama kaunuhu khata'un. Tayyib. Ama kaunuhu khata'an fit taqdir fa inna syekh al-mafrud fihi annahu la yajlisa lit-ta'limi illa wa huwa yara annahu ahlun wa anna at-tilmidha aidan lam ya'ti ila hadha asy-syaikh illa wa huwa ya'taqidu annahu ahlun. Nah, kekeliruan dalam penempatan kenapa? Karena yang seharusnya seorang guru itu tidak duduk untuk mengajari kecuali dia memandang, yaitu talib ini memandang bahwasanya gurunya memang pantas. Kemudian si murid juga tidak datang ke tempat tersebut untuk belajar kepada guru itu kecuali apa? Dia memang berkeyakinan bahwasanya gurunya pantas. Tayyib. Ini dari satu sisi. Amma fil manhaj, ataupun dalam manhaj yang ditempuh oleh seseorang penuntut ilmu, kalau modelnya seperti ini, yaitu apa? Tidak ada kefiqahan, tidak ada kepercayaan kepada keilmuan gurunya. Nah, Syekh mengatakan fali anna at-taliba idza sara hadzal masir wa salaka hadzal manhaj sawfa yabni ilmahu ala syafa jurufin har. Tayyib. Karena penuntut ilmu kalau dia melangkah di atas jalan ini, di atas metode ini dalam belajar, setiap dapat faedah dia tidak percaya. Masa sih? Hanya dia mencari sendiri. Nah, seperti ini dalam belajar dia, maka dia akan membangun ilmunya di atas apa? Syafa jurufin har. Tayyib. Di atas apa? Di tepi jurang yang sangat rentan untuk dia tergelincir, terjatuh di dalamnya. Kenapa? Li'anna nafsahu qalaqah. Karena apa? Jiwanya itu tidak pernah tenang, tidak tenang. Jiwanya tidak tenang, goncang. Laisa wathiqan kulla thiqati min hadha syaikhi alladhi qara'a alaihi. Falihada yadhi'u alaihi alwaqtu wa yadhi'u alaihi tahsil. Kalau dia tidak percaya kepada syekhnya, Tayyib, syekh yang dia membaca adanya, maka akan sia-sia waktunya dan tidak akan mendapatkan hasil sama sekali. Tayyib. Ini tanbih penting dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, penegasan tentang pentingnya adab bersama dengan apa? Dengan gurunya, adab terhadap gurunya. Di antara hal yang ditekankan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yaitu untuk kita yakin bahwasanya guru yang kita duduk belajar kepadanya dia adalah muallim dan murabbi bagi kita. Kita belajar pada syekh, maka kita yakini syekh ini sebagai muallim bagi kita dan murabbi bagi kita. Maka ambil ilmu juga sekaligus ambil adab. Karena muallim mengajari ilmu pada kita dan murabbi mengajarkan adab kepada kita. Walaupun terkadang pengajaran adab tidak langsung dengan lisan disampaikan berupa pembahasan adab, tapi dengan contoh amal perbuatannya. Saya
Kemudian di sini Syekh Ibnu Utsaimin ketika membaca bima annal ilma la yu'khadhu ibtida'an minal kutub, ya telah lewat kalau ilmu itu tidak diambil dari kitab begitu saja. Kemudian setelahnya perkaranya wadih. Nah, dengan belajar dari guru dia akan mendapatkan kunci-kunci dalam mempelajari ilmu dan aman dari tergelincir. Nah, kemudian ada faedah penjelas yang bagus pada paragraf setelahnya. Falyakun syekhuka mahalla ijlalin minka wa ikramin wa taqdirin wa talattuf. Kullu hadza sahih. Ini semuanya sahih yang disebutkan dalam matan itu benar. Nah, sekarang yang beliau katakan fahal nahnu amilna bidzalik. Ini yang penting, apa? Apakah kita mengamalkan hal tersebut untuk menempatkan guru kita pada tempat yang terhormat, kita muliakan, kita hargai, kita bersifat lutuf, bersikap lembut kepadanya, tidak kasar ketika ngomong atau berbuat kepadanya. Beliau contohkan, idza kana talibu yamurru bi syaikhihi wa la yusallim, hadza laisa minal adab. Ketika seorang talib melewati gurunya dalam keadaan dia tidak memberikan salam, lewat begitu saja, seperti orang tidak kenal. Ini bukan termasuk adab. Karena sebagian orang menganggap malu, misalnya lewat syekh, kita melewati syekh. Nah, kemudian malu, malah minggir-minggir. Ini bukan adab. Bahkan sepantasnya ketika melewati guru kita, pengajar kita, syekh kita, maka kita salam kepadanya. Baik. Kata beliau, idza kana at-talibu yamurru bi syaikhihi wa la yusallim, hadza laisa minal adab. Jika seorang talib melewati gurunya dan dia tidak salam, maka ini bukan termasuk adab. Bal innahu idza hadza syaikhahu marra sahab. Taib wa ajla liyudrik. Taib, hal hadza amal? Hadza laisa biadab. Nahnu nadhkuru lamma kunna talabah. Idza ra'ayna syakhana min ba'idin naqifu wa nusallim. Famathalan idza kana dukhulul masjid yakni numkinuhu min an yadkhula qablana. Fa ana syakhsiyan ma uridu hadza. Baik. Ini Syekh Ibnu Utsaimin menceritakan yang seperti ini bagus untuk kita kita bisa menggambarkan bagaimana beliau dulunya dari seorang alim dulunya ketika belajar bagaimana sehingga bisa berhasil seperti itu. Ana ma uridu annakum an taqifu li wa adkhul qablakum fa ana musamih. Lakin uridu salam alladhi amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ifsya'ih. Baik. Bahkan seseorang apabila dia berdampingan dengan syekhnya, ketemu berpapasan dengan syekhnya, seakan lewat seperti marras sahab, seperti lewatnya awan, tidak ada salam sama sekali. Awan kalau lewat satu sama lain tidak ada suara. Maka ini keliru. Ketika berpapasan apalagi hendaknya sampaikan salam. Taib. Demikian pula ketika sudah sejajar dengan syekhnya dia ingin mendahului. Ini juga amalan yang tidak benar. Taib. Berusaha mendahuluinya ketika berjalan. Kemudian beliau menyebutkan, kami ingat dulu ketika menjadi penuntut ilmu. Tatkala kami melihat syekh kami dari jauh, maka kami berdiri dan salam kepada beliau. Contohnya apabila masuknya masjid, yaitu memungkinkan kami untuk untuk
ketika masuk masjid misalnya, dicontohkan ketika masuk masjid, kami memberikan kesempatan kepada beliau untuk masuk lebih dahulu dari kami. Misalnya apabila jaraknya dekat, tapi Syekh Ibnu Utsaimin kemudian memberikan tanbih. Adapun saya pribadi, ya kata beliau, adapun saya pribadi aku tidak suka seperti ini, dalam artian seorang kemudian berdiri menunggu, nah agar gurunya masuk lebih dahulu, tapi dia di ambang pintu. Ini juga tidak dibimbingkan oleh para masyayikh kita. Untuk ke masjid, terutama pada hal-hal yang utama, ya kita nak bersegera untuk apa? Untuk berlomba-lomba pada amalan, berlomba-lomba pada shaf awal. Taib. Tapi kalau berpapasan, kemudian kita pas kebetulan berjalan di belakangnya, ya, tunggu. Tunggu untuk apa? Untuk tidak mendahului. Dan ini tampil juga bagus. Sebagian adab yang ditempuh pada masalah ini terkadang berlebih-lebihan. Makanya Syekh memberikan tanbih. Saya sendiri tidak suka. Kalian untuk apa berdiri agar aku lebih dahulu masuk. Aku maafkan. Dalam artian aku memberikan kelonggaran untuk kalian masuk terlebih dahulu. Tapi yang aku inginkan adalah untuk menunaikan perintah Nabi SAW agar disebarluaskan, yaitu salam. Ini yang penting. Untuk salam, akhwan, memang ini penting sekali untuk kita hidupkan. Taib, kita hidupkan salam. Kalian keluar masuk asrama, ada orang di dalam, jarang didengar taib ifsya'us salam dengan semangat. Sebarluaskanlah salam. Taib. Ini diantara sunnah yang dari masa ke masa semakin melemah, bahkan di keumuman kaum muslimin. Maka kalau para thalabatul ilm, demikian pula ahli sunnati wal jamaah salafiyun, terkait masalah menyebarluaskan salam saja melemah, apalagi yang lain. Maka butuh kita untuk menghidupkan sisi ini. Kemudian beliau juga memberikan tanbih di antara hal yang dianggap adab tapi keliru. Wa kadzalika ba'dun nas yamurru ma'a zamilihi minkum. Antum aidan at-talabah yamurru ma'a zamilihi. Thumma yuqanni'u bi ra'sihi hakadha ka'annahu yuzlaqu fil ma'. Demikian pula sebagian manusia lewat bersama dengan temannya, di antara kalian dan kalian juga para thalabah, lewat berjalan bersama temannya, kemudian dia menundukkan kepalanya. Saya menundukkan kepalanya. Seakan-akan dia apa? Dia itu tergelincir di dalam air. Kemudian di sini ada titik-titik menunjukkan apa? Transkrip dari kaset, ada yang kurang jelas, akhwan. Makanya dalam cetakan resminya mungkin dihilangkan. Coba lihat bawah sini. Kalimat ini di cetakan muassasah dihilangkan. Tapi di sini sebenarnya ada faedah penting, yaitu penggambaran pada sebagian bentuk adab yang keliru, yaitu seorang lewat dengan temannya, seorang lewat pada manusia, dia tundukkan kepala seperti tidak tahu, tidak kenal, tidak mau menunaikan salam. Diam begitu saja. Kalau ungkapan di tempat kita yaitu seperti apa? Batu, lewat kayak batu saja, dalam artian tidak mau tegur sapa, tidak mau menyampaikan salam. Hadza ghalatun aidan. Ini salah juga. Kemudian beliau contohkan
sebagian hal yang beliau sukai. A'jabanil akh. Naam. Hidayatullah, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kana yamurru min as-saffi kharijan min al-masjid. Alhamdulillah. Kemungkinan ini nama A'jabanil akh, Hidayatullah, karena dicetakan resmi juga dihilangkan. Kana yamurru min as-saffi kharijan min al-masjid wa la yamurru bi wahidin min at-talabah walau kana ba'idan illa sallama alaihi. Hada tayyib. Nah, ini bagus, yaitu seseorang ikhwan yang tidak melewati shaf keluar dari masjid, ya, melewati shaf ketika keluar dari masjid, tidaklah lewat dengan seseorang dari penuntut ilmu yang lain walaupun jauh kecuali dia mengucapkan salam. Tayyib. Hada tayyib, ini bagus. Lakin kaunuhu yamshi ila jambi, hada jaa minal yamin wa hada minal yasar thumma yatalaqiyan, ana fi nafsi annahu la yusallimu ahaduhuma ala al-akhar li'anni la asma'u sautan la ara harakatan wa hada ghalat, wallahi ghalat. Naam. Tapi ya, seorang berjalan di sisinya, ya, satunya datang dari sisi kanan, yang lain datang dari sisi kiri, kemudian bertemu. Naam. Tayyib. Kemudian dia tidak mengucapkan salam kepada yang lainnya, sudah lewat kanan, lewat kiri, kemudian ketemu, kok enggak ada salam. Nah, ini tayyib, perkara yang ghalat, perkara yang salah. Nah, aku tidak mendengar suara, aku tidak melihat ada gerakan bibir. Tayyib, ini keliru. Ini tanbih juga ternyata pada masa Syekh juga apa? Juga beliau merasakan sisi ini, yaitu di kalangan thalabah ada kelemahan dari sisi ini. Maka butuh akhwan para thalabatul ilm untuk menghidupkan syiar tersebut, yaitu syiar untuk menyebar luaskan salam. Tidak ada ruginya sama sekali. Bahkan setiap kalimah salam padanya doa tahiyyatun min indillahi mubarakah, tahiyyah dari sisi Allah yang diberkahi. Kemudian setelah mengucapkan assalamualaikum asyrun, 10 kebaikan, sampai assalamualaikum warahmatullahi isyrun, 20 kebaikan, sampai wabarakatuh salatun, 30 kebaikan. Maka sebarluaskan salam tersebut. Selain pada amalan tadi berbarokah, berpahala, juga keutamaan yang kedua, menghidupkan sunnah yang banyak ditinggalkan manusia. Kalau kita perhatikan manusia akan mengucapkan salam paling di awal-awal acara salam, tapi kalau ketemu satu sama lain tidak ada salam lagi. Maka ahlu sunnah wal jamaah harus memiliki himmah yang kuat dalam menghidupkan sunnah ini. Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.